Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonie Amanda Istiazah dengan NIM 210600818 dari Program Studi Ekonomi Bangunan Fokus Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini saya akan mereview jurnal mengenai topik Middle Income Trap atau jebakan pendapatan menengah. Nah, di sini jurnal pertamanya yaitu yang berjudul jurnalnya The Transition from Middle Income Trap, Rule of Innovation and Economics Globalization, yaitu transisi dari jebakan pendapatan menengah, peran inovasi dan globalisasi ekonomi. Penulisnya itu Java Devan CM dan teman-teman. Nah, abstrak atau permasalahan dari jurnal ini yaitu tujuannya yang pertama menguji dampak inovasi dan ekonomi globalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan transisi dari jebakan pendapatan menengah. Nah, dapat menganalisis dampak inovasi dan globalisasi ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi ini menggunakan rata-rata model Bayesian atau BMA dan metode momen umum atau GMR. Nah, jurnal ini juga menggunakan regresi Cox untuk memperkirakan kecepatan transisi dari negara berpendapatan menengah perangkat. Dengan bantuan analisis regresi Cox ini, peneliti juga menunjukkan rata-rata tahun premi pendidikan, asuransi jiwa dan meningkatkan transisi secara signifikan dan mempercepat menuju negara berpendapatan tinggi. Dengan demikian, mengurangi durasi transisi. Variabel inovasi penting seperti produktivitas, tenaga kerja, penggunaan internet, dan jumlah artikel ilmiah juga meningkatkan kecepatan transisi dan mengurangi durasi transisi. Kovariat perdagangan yang bergantung pada waktu keterbukaan, investasi asing langsung, ekspor teknologi tinggi, belanja kesehatan, urbanisasi, dan premi asuransi jiwa juga meningkatkan kecepatan transisi. Nah, dengan demikian, mengurangi transisi lamanya. Nah, penelitian ini juga menunjukkan bahwa melepaskan diri dari jebakan berpendapatan menengah mungkin tidak perlu melonjakan yang cukup paten atau tinggi. Nah, tulisan ini juga memberikan beberapa arahan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan keluar dari pendapatan jebakan pendapatan menengah. Nah, teori yang digunakan yaitu yang pertama teori Middle Income Trap, yaitu fenomena di mana negara-negara yang berpendapatan menengah mengalami stagnisasi atau hambatan pertumbuhan ekonomi dan kesulitan untuk mencapai status berpendapatan tinggi. Diidentifikasi melalui beberapa pendekatan yang termasuk pengukuran tingkat pendapatan absolut, relatif, dan laju pertumbuhan. Nah, yang kedua, teori pertumbuhan ekonomi, yaitu teori pertumbuhan ekonomi neoklasik atau Solow menekankan bahwa investasi dalam aset fisik dan pertumbuhan teknologi menjadi faktor utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, teori pertumbuhan yang endogen, yaitu investasi dalam modal manusia, investasi dalam modal manusia dan inovasi sebagai pendorong utama pertumbuhan. Nah, yang ketiga itu teori inovasi, di mana mendefinisikan inovasi sebagai perubahan fundamental dan kombinasi sumber daya. Nah, inovasi terjadi ketika pengusaha menciptakan atau menggabungkan faktor produksi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Nah, pada jurnal ini menggunakan sumber data dari data panel untuk 27 negara yang mengalami transisi dari tahun 1990 hingga 2019, bersumber dari World Development Indicator atau Bank Dunia tahun 2020, UNESCO 2020, dan Validitas 2020. Nah, variabel yang digunakan yaitu ada dua, variabel independen dan variabel dependen. Nah, variabel independennya yaitu terdiri dari variabel inovasi yaitu produktivitas tenaga kerja, persentase tenaga kerja di sektor industri, penggunaan internet, dan jumlah paten serta publikasi dari jurnal ilmiah. Nah, sedangkan variabel globalisasi ekonominya yaitu keterbukaan perdagangan, investasi asing langsung dan ekspor teknologi tinggi, dan pajak perdagangan internasional. Sedangkan variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi. Nah, metode yang digunakan di sini ada 3 metode, yaitu metode Bayesian Model Averaging atau BMA digunakan untuk mengatasi ketidakpastian modal dalam analisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan variabel determinannya. Yang kedua,
General Method of Moments atau GMM digunakan untuk mengatasi masalah endogenitas dalam regresi, memastikan bahwa hasil analisisnya tidak bias. Yang ketiga yaitu regresi digunakan untuk menganalisis durasi transisi dari pendapatan ke menengah ke tinggi dengan menguji variabel yang mempengaruhi kecepatan transisinya. Di sini ditemukan adalah persamaan dari model-model tersebut atau metode tersebut. Nah, hasil dalam pembahasan yaitu pertama kita membahas tentang model Bayesian model averaging ini atau BMA. Yang kedua ada model GMM dan yang ketiga ada koregresi itu sendiri. Nah, dari hasil BMA ini dapat dijelaskan bahwa di sini penelitinya menguji estimasi BMA untuk GDP per kapita dan GMI per kapitanya untuk individual. Nah, dapat dijelaskan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam keterbukaan pendapatan diperkirakan akan meningkatkan GDP per kapita sebesar 0,2% dan hasil ini signifikan dalam status yaitu P-nya kecil dari 0,05. Selanjutnya, yaitu setiap peningkatan satu unit dalam keterbukaan pendapatan diperkirakan dapat meningkatkan GDP per kapita sebesar 0,23% dan hasil ini signifikan secara statistik yaitu P-nya kecil dari 0,05. Selanjutnya, yaitu metode GMM atau General Method of Moments, di mana dapat dijelaskan bahwa setiap peningkatan atau satu variabel yaitu variabel FDI, maka setiap peningkatan satu unit dalam FDI diperkirakan akan meningkatkan GDP per kapita sebesar 0,30% dan hasil ini signifikan secara statistik yaitu P-nya kecil dari 0,05. Dan uji koregresi menjelaskan bahwa jika koefisien untuk mean years of education sebesar 0,2% dan HR-nya adalah 1,22, ini berarti bahwa setiap tambahan tahun pendidikan rata-rata berhubungan dengan peningkatan resiko transisi sebesar 22%. Nah, kesimpulan dari artikel ini yaitu yang pertama, inovasi dan globalisasi ekonomi merupakan faktor kunci yang mempengaruhi transisi negara-negara dari pendapatan menengah ke pendapatan tinggi. Variabel seperti produksi tenaga kerja, penggunaan internet, dan investasi asing menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, analisis menggunakan dari psikop menunjukkan bahwa pendidikan, premi asuransi, dan keterbukaan perdagangan berkontribusi pada peningkatan kecepatan transisi. Negara-negara yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan keterbukaan terhadap perdagangan internasional cenderung mengalami transisi yang lebih cepat. Nah, yang ketiga itu kesimpulannya peningkatan dalam pendidikan dan keterampilan tenaga kerja terbukti sangat penting untuk mendukung inovasi dan daya saing. Negara perlu berinvestasi dalam pendidikan untuk meningkatkan kemampuan inovatif dan produktivitas. Yang keempat, itu kebijakan yang mendorong investasi asing dan inovasi serta memberikan pasar untuk perdagangan internasional sangat disarankan. Nah, negara-negara berpenghasilan menengah harus fokus pada pengembangan sektor-sektor yang berteknologi tinggi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan untuk menghindari jebakan pendapatan menengah ini, negara-negara harus mengadopsi strategi yang memfokuskan pada inovasi, pendidikan, dan globalisasi. Nah, peningkatan infrastruktur, perlindungan hak, kekayaan intelektual, dan penciptaan lingkungan yang kondusif untuk investasi yang sangat penting. Nah, research gap untuk peneliti selanjutnya yaitu yang pertama dampak digitalisasi yang berkelanjutan, yang kedua peran sektor informal dalam inovasi, yang ketiga keterkaitan antar inovasi dan kualitas pendidikan. Nah, jurnal yang kedua yaitu apakah modal manusia penting untuk mengangkat Jawa Timur dari jebakan kelas menengah. Penulis adalah Kristi Ayu, Natali, dan teman. Nah, dalam jurnal ini melatar belakangkan atau permasalahannya yaitu dalam mengoptimalisasikan bonus demografi diperlukan peningkatan kualitas manusia, modal manusia. Namun, disparitas kualitas manusia antar wilayah di Jawa Timur memiliki tantangan dalam meningkatkan pertumbuhan PDRB per kapita sebelum masa demografi berakhir. Akselerasi pertumbuhan perekonomian, kemampuan pasar untuk menyerap tenaga kerja,
dan percepatan penanganan masalah kemiskinan masih menunjukkan adanya berbagai keterbatasan. Kondisi pada level nasional di Indonesia tersebut juga terjadi secara regional, khususnya pada provinsi dengan populasi yang besar. Nah, Jawa Timur sendiri sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia setelah kontributor perekonomian, serta kontributor perekonomian terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta. Nah, menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang tepat untuk dijadikan sebagai lokasi studi penelitian ini. Nah, selain itu, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang tergolong dalam upper middle income menurut BPS tahun 2023. Nah, dengan demikian menjadi penting untuk mendorong provinsi ini keluar dari middle income trap sebelum masa demografinya berakhir. Nah, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Nah, konsep yang digunakannya itu pertama konsep bonus demografi, yaitu menjelaskan ada sebuah masa yang memberikan keuntungan ekonomis akibat dari menurunnya rasio ketergantungan penduduk sebagai hasil fertilitas dalam jangka panjang. Yang kedua, modal manusia, menjelaskan bahwa memang modal manusia memegang peran penting dalam mengoptimalisasikan bonus demografi. Nah, metode penelitiannya itu sumber datanya yang digunakan dari BPS dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dari Kementerian Keuangan pada periode tahun 2011 hingga 2022. Nah, metode yang digunakan adalah metode regresi data panel dinamis menggunakan metode FDGMS. Nah, ini adalah persamaannya, dan di sini adalah beberapa variabelnya. Di sini penulis atau peneliti menggunakan variabel dependennya, yaitu tingkat pertumbuhan PDB per kapita. Variabel independennya juga terbagi dua, ada terbagi tiga, ada variabel konvergensi, yaitu log dari laju pertumbuhan PDB per kapita. Variabel utamanya ada dua, yaitu tingkat kualitas modal manusia dan laju pertumbuhan kualitas modal manusia. Nah, sedangkan variabel kontrolnya itu ada banyak. Beberapa contohnya itu laju pertumbuhan penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, terus laju pertumbuhan angka harapan hidup. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasannya itu menggunakan, yaitu yang pertama nilai J statistik, kemudian ada Arolano-Blends serial correlation test, yaitu untuk pengujian untuk memastikan bahwa error tram tidak berkorelasi serial pada AR. Tujuannya adalah agar estimasi yang diperoleh konsisten dengan hipotesis nol, yaitu tidak ada autokorelasinya. Nah, yang ketiga menggunakan visit effect method atau VEM dan Floyd least square atau PLS. Nah, di sini ada summer static variable untuk keseluruhan dan peneliti variabel untuk modal kualitas sumber daya rendah atau kualitas modal manusia yang rendah. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwa tingkat kualitas modal manusia memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan PDB per kapita, baik pada model umum Jawa Timur maupun spesifik pada wilayah dengan kualitas modal manusianya yang rendah. Konsisten dengan hipotesis nol, yaitu tidak adanya autokorelasi. Nah, ini adalah uji estimasi dari regresi data panel FDGMM-nya. Selanjutnya, yaitu adalah kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas modal manusia mempengaruhi pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan PDB per kapita di Jawa Timur. Peningkatan kualitas modal manusia berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan terdapat indikasi divergensi dalam pertumbuhan PDB per kapita antar kabupaten kota di Jawa Timur. Meskipun secara keseluruhan ada potensi konvergensi, hal ini menunjukkan bahwa wilayah dengan kualitas modal manusia yang rendah mungkin mengalami kesulitan untuk mengejar ketertinggalannya. Nah, pentingnya strategi untuk meningkatkan kualitas modal manusia ini digunakan memanfaatkan bonus demografi dan keluar dari jebakan kelas menengah sebelum periode bonus demografinya berakhir. Kebijakan yang
lebih terfokus untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan di daerah dengan kualitas modal manusianya yang rendah, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara merata di seluruh provinsi di Indonesia. Nah, research gap untuk penelitiannya bisa menggunakan variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu seperti infrastruktur, kebijakan pemerintah, dan investasi asing. Dan untuk memahami bagaimana modal manusia mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di beberapa sektor tertentu seperti sektor pertanian, industri, dan jasa, terutama di daerah dengan kualitas modal manusianya yang rendah. Nah, selanjutnya atau artikel terakhir yaitu Development of the Digital Economy, Transformation of the Economic Structure and Living of the Middle Income Trap, atau perkembangan ekonomi digital, transformasi struktur perekonomi, dan lompatan jebakan negara berpendapatan menengah atau Middle Income Trap. Nah, di sini penulisnya adalah Yu Dongki dan Si Chu. Nah, permasalahan dari jurnal ini itu dari sisi penawaran, ekonomi digital dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi sisi penawaran dan mendorong formasi struktural di sisi penawaran. Dan pertumbuhan ekonomi dari 3 aspek berikut, yaitu yang pertama ada aspeknya meningkatkan kualitas, efisiensi, dan diversifikasi sistem pasokan. Yang kedua, mendorong jaringan, keterbukaan, dan sinergi dalam sistem inovasi. Dan yang ketiga, yaitu mendorong sosialisasi, modularisasi, dan fleksibilitas pola produksi. Nah, dari sisi permintaan juga ada mengalami kendala, yaitu ekonomi digital dapat mendorong pendorongan baru pada otorita, pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari konsumsi, ekspor, dan investasi dengan mengubah pasar investasi arahnya, mendorong peningkatan konsumsi, dan mendorong kekuatan ekspor. Namun begitu, kedua atribut tersebut berinteraksi satu sama lain, terutama ketika data digabungkan dengan model yang merupakan faktor paling perekat di perekonomian, di pasar perekonomian. Serangkaian hubungan sosial baru kemudian akan dihasilkan berdasarkan atribut teknis, sehingga menghasilkan penyesuaian signifikan dalam hubungan sosial yang melibatkan eksternalitas positif dan negatif. Nah, untuk mengatasi jebakan pendapatan menengah ini, perlu dilakukan adaptasi terhadap hukum ekonomi evaluasi dan mendorong perubahan mendasar dalam pendorongan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pembangunan yang berkualitas ekonomi digital dengan memperkuat peran dukungan data dalam ekonomi digital, dan mempercepat digital industrial dan digital industri untuk mewujudkan integrasi ekonomi digital dan real. Nah, konsep dan metode yang digunakan yaitu ada 3, yaitu perangkap pendapatan menengah atau middle income trap, yaitu konsep ini menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara yang mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi kesulitan untuk beralih ke status pendapatan tinggi. Yang kedua, teori revolusi industri ekonomi, revolusi keempat, yaitu teori ini berkaitan dengan transformasi ekonomi yang didorong oleh teknologi digital seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan big data yang menawarkan peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, yang ketiga ada teori total faktor produksi atau TFP, adalah ukuran efisien dengan nama faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan output dan menjadi fokus dalam analisis pertumbuhan ekonomi. Nah, metode yang digunakan pada penelitian ini ada menggunakan data GDP dan GNI per kapita Cina pada tahun 1979 hingga 2019 menggunakan basis data Penn World Table atau PWT. Nah, variabel yang digunakan ada 2 variabel independen dan dependen. Variabel independennya yaitu ekonomi digital, struktur ekonomi, inovasi, teknologi, dan reformasi sisi penawaran. Sedangkan Y-nya yaitu pertumbuhan ekonomi dan kualitas pertumbuhan. Nah, di sini menggunakan metode analisis SWOT, yaitu untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh China dalam konteks transformasi digital. Nah, di sini ada 2 model persamaannya, yaitu model pertumbuhan ekonomi seperti berikut ini. Selanjutnya kita membahas tentang analisis SWOT dari perekonomian Tiongkok. Di sini
ada 4 pembahasan yang didapatkan oleh peneliti atau penulis pada jurnal ini. Dari analisis SWOT tadi dapat dijelaskan atau dapat diperoleh keunggulan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari penulisan tersebut, yaitu keunggulannya yaitu landasan yang kokoh bagi perekonomian pembangunan dalam rencana 5 tahun, yaitu ke-13, keuntungan dari industri lengkap rantai perkembangan digital yang pesat, juga mendukung pemerintahan yang kuat terhadap ekonomi digital sendiri. Kelemahannya yaitu dividen demografi menghilang, yaitu berakibat padanya penurunan tingkat pertumbuhan modal kemacetan. Beberapa kunci teknologi, tingkat pertumbuhan TSP juga akan menurun. Yang ketiga, peluang yaitu masa kritis untuk transisi driver lama dan baru revolusi industri keempat adalah masih munculnya keuntungan dari pasar yang besar di bawah sirkulasi ganda potensi transformasi yang besar dan peningkatan industri struktur. Nah, yang keempat atau yang terakhir ancaman, yaitu pertumbuhan ekonomi global terhadap tarif turun persaingan antar jurusan negara semakin intensif, yaitu aturan perdagangan internasional dibentuk kembali setelah pandemi. COVID-19 memiliki dampak yang bertahan lama hingga saat ini. Nah, kesimpulan dari artikel ini adalah yang pertama, Cina adalah dalam periode peluang strategi untuk mengatasi jebakan pendapatan menengah. Rencana 5 tahun ke-14 ini, periode ini memanfaatkan situasi pemupukan peluang, yaitu yang pertama dalam krisis, membuka situasi baru dalam perubahan dan berhasil melewati jebakan pendapatan menengah. Nah, pertama yaitu revolusi industri menjadikan Inggris memimpin dunia industri. Kedua, revolusi membuat Amerika Serikat bangkit dengan pesat dan pemerintahan Calvin Coolidge menciptakan masa pertumbuhan emas bagi perekonomian Amerika Serikat. Nah, industri ketiga, revolusi ini sejak tahun 1950-an memberi Jepang peluang untuk mengejar ketertinggalan. Industri keempat, revolusi ini memberikan Tiongkok peluang emas untuk mengambil alihnya. Nah, untuk mencapai tujuan ini, selama periode rencana 5 tahun ke-14 ini, Tiongkok perlu memanfaatkan sejarah peluang pengembangan ekonomi digital, mengikuti tren ekonomi digital dan mempercepat transformasi digital, struktur ekonomi dan mendorong digitalisasi industrialisasi dan digitalisasi industri. Nah, dampak dari digitalisasi tersendiri yaitu peneliti ini lebih dapat mengeksplor bagaimana digitalisasi mempengaruhi sektor-sektor tertentu seperti pertanian, industri, dan jasa lainnya. Nah, sekian presentasi saya mengenai review jurnal tersebut. Apabila ada kesalahan penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.